Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman, Alhamdulillah ala ni'matil Islam, Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah, Alhamdulillah ala ni'matil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi diri kita untuk thalabul ilmi di malam hari ini, ya, di malam Ahad. Biasanya malam Ahad rentan dengan me time sejenak. Cuma untuk orang-orang yang membutuhkan biasanya me time-nya bisa dengan mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada hal itu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita yang berharap senantiasa syafaat daripada beliau kelak di yaumil hisab. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, bahwasannya akhir-akhir ini kita diberikan atau disuguhi dengan informasi-informasi saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ya, dengan kondisinya yang sedang berperang, berjihad. Mudah-mudahan diri kita yang jauh dari sana bisa memberikan bantuan meskipun hanya sekedar doa-doa yang kita panjatkan dengan doa-doa terbaik kita. Dan mudah-mudahan Allah angkat, Allah menangkan kondisi umat Islam dimanapun berada dan apapun keadaannya hingga saat ini. Dan mudah-mudahan diri kita pun senantiasa diberikan kebaikan berupa nikmat ibadah, nikmat afiah, kesehatan, hingga ketika kita berkaitan dengan mertua atau menantu pun kita diberikan kebaikan-kebaikan yang sempurna insya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di malam yang ke berapa ini? 14 ya. Bener ya, 14 ya. Malam 15 ya. 15 Masya ya. Allah. Allah berikan kesempatan jadi kita untuk membersamai lagi bersama guru kita, dibersamai lagi oleh guru kita, Ustadz Muhammad Nadi Falyani. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa memanfaatkan malam hari ini untuk menyimak, bertanya, atau bahkan kalau ada yang mau disampaikan pengalaman-pengalaman boleh nanti di sesi tanya jawab ya, insya Allah di akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu kita baca bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan tentang adab-adab seperti biasa. Adab-adab yang perlu kita perhatikan, di antaranya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah memperbaiki niatnya. Ketika kita sedang menuntut ilmu, maka luruskan niatnya bahwasannya kita menuntut ilmu, mencari ilmu semata-mata karena Allah. Karena Allah pula yang perintahkan kita senantiasa mencari ilmu. Yang kedua, menjaga diri dengan adab-adab penuntut ilmu, di antaranya pakaiannya menutup aurat. Jadi jika nanti ada yang masih terbuka aurat, apakah nanti ya pokoknya terbuka auratnya, ya sebisa mungkin ditutup biar Allah berkahi. Itu ya. Yang berikutnya, bersabar, menjaga lisan atau menjaga tangan ketika nanti pemateri sedang menyampaikan materinya. Ketika nanti ada tangan, kadang suka tanpa kita sadari ada yang tercoret-coret ya di layar biasanya. Yang berikutnya, menyiapkan buku, alat tulis. Ya. Silahkan nanti disiapkan buku dan alat tulisnya ketika mau mencatat. Ketika nanti ada poin-poin yang harus ditulis, tulis. Kemudian ketika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tanyakan di sesi tanya jawabnya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan nanti bisa diketik di chat atau nanti ketika dibuka sesi tanya jawab boleh diangkat tangannya atau di raise hand. Nanti akan dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Kemudian yang terakhir, senantiasa dicek apabila ada audio yang tidak termute gitu ya. Mudah-mudahan nanti senantiasa kondusivitas ya, di ruang online ini
tetap kita jaga. Dan mudah-mudahan di antara kita semua nanti sampai sesi akhir acara, Allah berkahi dengan keberkahan-keberkahan yang berlimpah, kemudian dengan kebaikan-kebaikan yang besar insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk Ustadz Muhammad Nadif Falyani, waktu dan tempat kami. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini. Kita doakan untuk kawan-kawan kita yang belum hadir, yang ada di grup, belum sempat bergabung dengan kita. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya dan semoga bisa bergabung dengan kita di hari ini atau di sesi lainnya insya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah jadikan kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti beliau hingga akhir kehidupan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu yang kita syukuri dari agama ini adalah agama ini, Islam ini, ada prototipenya, ada profil yang bisa kita contoh dengan sangat detail dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sosok beliau sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang nabi, kemudian sebagai seorang kepala keluarga. Kadang nanti ada posisi beliau sebagai seorang menantu, sebagai seorang ayah. Itu semua nampak sekali dalam pribadi beliau kalau kita melihat sirah atau sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur karena penerjemahan Al-Quran itu nampak betul dalam kehidupan beliau, karena beliau adalah Al-Quran berjalan, sebagaimana kata siapa Ibunda Aisyah, beliau ini akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seseorang, tentu marojik terbaik adalah melihat bagaimana Nabi menjalani kehidupannya. Nah, kenapa kita perlu melihat dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya? Karena di sana ada keberkahan. Ini kuncinya. Jadi kenapa kita melihat dan perlu merujuk kepada Nabi dan orang-orang saleh terdahulu? Karena mereka adalah orang-orang yang pernah hidup di bawah naungan berkah. Ini generasi terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat di masanya, kemudian setelahnya, dan setelahnya. Ini generasi yang tidak pernah tergantikan sepanjang zaman. Mereka hidup dalam situasi himpitan yang begitu berat, tapi mereka hidup menjadi generasi yang terbaik. Mereka hidup dengan ujian yang berat, tapi mereka keluar dari semua ujian itu dengan sangat baik. Kalau kita tanya, kita cari profil seorang suami terbaik, bertebaran di zaman mereka. Kalau kita cari anak yang terbaik, bertebaran di masa-masa mereka. Oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi anak yang baik, ya kita perlu melihat mereka ketika mereka menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, atau menjadi orang tua. Tidak ada jalan yang lain. Karena yang kita tuju bukanlah sekedar keluarga yang nyaman seperti keluarga cemara. Bukan itu yang kita tuju. Tetapi yang kita tuju adalah keluarga yang berkah. Keluarga yang di dalamnya banyak kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita membahas tentang relasi orang tua dan anak atau mertua dan menantu. Ini bukan sekedar untuk membantu kita semua lepas dari emosi negatif. Walaupun faktanya memang demikian. Fakta di lapangan adalah banyak sekali di antara kita yang mengalami problem spiritual, problem secara rohani disebabkan karena tidak terbangunnya relasi antara menantu dan mertua dengan baik. Akhirnya membuat sang menantu stres menjalani kehidupannya, atau ketika dia menjadi seorang suami, berhadapan dengan orang tuanya, plus berhadapan dengan mertuanya. Kita pakai istilah dulu berhadapan. Kita pakai istilah ini dulu. Karena dirasakan kemudian memang akhirnya anak seperti berhadapan dengan orang tua, menantu seperti berhadapan dengan orang tua berhadapan dengan anak atau menantunya sendiri. Jadi perjalanan ini tanpa disadari akhirnya menjadi problem dalam jiwa seseorang.
Mau tidak mau memang itu yang terjadi. Jadi kebanyakan di antara kita akhirnya menjalani hidup bersama orang tua atau bersama mertua itu tidak menyenangkan. Pengennya itu ya hidup sama suaminya saja, sama istrinya saja, menjauh. Udahlah, pokoknya setelah saya dilamar, selesai nikah, ya sudah menjauh dari orang tua. Nah, kita ingin menjalani hidup bukan dengan model begini, tapi kita ingin menjalani hidup yang berkah, bukan sekedar hidup mencari kedamaian. Ini frame yang harus kita dudukkan dari awal. Kita hidup bersama mertua, hidup bersama orang tua, bersama keluarga kita. Tujuannya bukanlah untuk mencari kedamaian saja, tapi kita mencari hidup yang berkah. Ulang-ulang kalimat ini dalam batin dan pikiran kita. Ingin mencari hidup yang berkah. Sekali lagi, bukan mencari hidup yang tenang. Ya, kalau mencari hidup yang tenang, kadang orang tidak perlu nikah. Karena menikah itu ya asumsinya memanggul beban. Dia ketemu dengan keluarga yang berbeda, ketemu dengan orang tua yang berbeda. Kalau orang tuanya sendiri dia sudah paham dari sejak kecil sampai dewasa dia hidup dengan orang tuanya. Lalu tiba-tiba setelah menikah dia ketemu dengan sosok laki-laki, sosok perempuan yang sudah sepuh. Tiba-tiba harus hidup bersama dengan mereka. Jadi kalau menikah itu asumsinya harus mencari ketenangan dari awal, ini salah konsep. Ya, salah konsep. Karena bukan itu yang kita inginkan dari pernikahan. Karena pernikahan itu pada awalnya memang ada beban di sana, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Walaupun kemudian Allah gambarkan orang-orang yang menikah itu mereka akan mendapatkan sakinah, ya mawadah, warahmah. Itu memang betul. Tetapi memasuki wilayah pernikahan ini tidak bisa dihindari bahwa di antara yang mengiringi proses menuju sakinah itu adalah adanya tanggung jawab, adanya beban, adanya penyesuaian, belajar dan yang lainnya karena kita berhadapan dengan keluarga yang baru. Nah, bagi yang belum menikah, asumsi ini harus disadari dengan baik. Yang kita inginkan dalam pernikahan itu adalah kehidupan yang berkah. Kehidupan yang berkah itu kehidupan yang membawa kebaikan berlipat ganda. Yang itu yang tidak pernah bisa kita raih dengan sendirian. Makanya kita ingin menjadi seorang ayah, seorang ibu, menikah, karena kita akan mendapatkan banyak hal yang tidak bisa didapatkan ketika sendirian. Karena pahalanya yang besar, bahkan Nabi menyebutnya sebagai separuh din, separuh agama. Menjaga kehormatan diri itu separuh dari agama. Kalau disebut sebagai separuh agama, maka wajar jika di dalamnya banyak ujian, banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Ya karena memang pahalanya separuh agama. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pemahaman tadi di awal kita memahami tentang orang tua itu atau mertua itu sosok yang mereka hadir di depan kita pada saat kita sudah berusia dewasa dan mereka sudah berusia lanjut. Di sini faktanya adalah ada gap antara kita dengan mertua. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka sudah berada di fase fase lanjut ya mungkin pasca dewasa, sedangkan kita baru masuk ke fase fase dewasa. Saya ingin garis bawahi ini terlebih dahulu supaya nanti kita memasuki pembahasan ini dengan pemahaman yang utuh. Kita akan meninggalkan pembahasan seputar fikih ya, karena relasi antara suami, istri, anak, dan orang tua itu akan terlalu kaku kalau sudut pandangnya fikih. Nanti kita akan nanya, saya wajib nggak ya nemani mertua? Saya wajib nggak ya berbakti sama mertua? Kalimat-kalimat itu akan menjebak kita. Menjebaknya apa? Kita akan terjebak pada sebuah pemahaman, oh ya ini tidak wajib, saya tidak perlu berjibaku. Nah, sudut pandang kita tidak ke sana. Kita ingin menempatkan bahasan ini sebagai jalan menuju keberkahan. Oke ya, ini sebagai jalan menuju keberkahan. Nah, Allah sebutkan dalam surah, sebenarnya tentang tema mertua ini ada di surah Al-Qasas, tapi hari ini kita tinggalkan surah itu, nanti kita akan mengambil salah satu hadis saja. Di situ kelihatan fragmen dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan Ali bin Abi Thalib. Nanti kita lihat cerita itu, supaya kita bisa menempatkan diri sebagai mertua dan kita sebagai anak. Nah, sebelum ke sana, ada fakta yang ingin saya sampaikan ke antum sekalian, dalam surah Ar-Rum, ayat ke-54. Yang surah Ar-Rum ayat ke-54. Bagi yang bawa mushaf boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu uh, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban.
Min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Jadi setelah lemah kita dijadikan kuat, kuat lalu lemah, kuat lalu lemah dan beruban. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini, lemah yang pertama itu adalah fase anak-anak, di mana akalnya belum sempurna, emosinya belum sempurna, sehingga dia tidak bisa memutuskan untuk hidupnya sendiri. Anak-anak di usia anak-anak yang belum balik ini, mereka keputusannya, keinginannya didorong oleh feeling saja, perasaan, karena akalnya belum sempurna. Nah, nanti pada fase lemah kedua, ini adalah orang yang sepuh, kata Ibnu Katsir, orang yang sudah lanjut usia. Orang yang lanjut usia ini, mereka memasuki fase lemah. Garis bawahi poin ini. Jadi kita berada di dua di dua kondisi. Kita sebagai menantu sekarang, kita berada di dua kondisi lemah. Lemah pertama itu anak-anak, kemudian kita berada di tengah sebagai orang yang kuat, lalu suatu saat nanti kita akan menjadi lemah. Lemah pertama dan lemah kedua ini kurang lebih mirip. Akalnya belum sempurna kalau di fase lemah pertama. Fase lemah kedua, akalnya mulai berkurang. Di fase lemah pertama, egonya kuat, sulit diluruskan, tidak bisa diajak ngobrol. Ya, anak-anak. Nanti ketika dewasa, akal mulai sempurna, kita bisa diajak ngobrol dengan mudah, bisa paham dan lain sebagainya. Lalu kemudian masuklah kita kepada fase lemah kedua, ego di situ semakin kokoh, semakin kuat. Pemahaman mungkin melemah, akalnya mungkin melemah, emosinya mungkin melemah. Sehingga karena fase lemah kedua ini karakternya demikian, maka rata-rata sebagian orang tua nanti akan muncul menjadi pribadi yang sulit diajak ngobrol. Egonya memuncak sebagaimana fase lemah pertama anak-anak. Kadang orang-orang tua ini sulit memahami. Kadang orang-orang di fase lemah kedua ini sulit empati. Kadang cenderung memaksakan kehendak. Ini fase lemah. Fase di mana akalnya belum sempurna, akalnya melemah, emosinya lemah, dan muncul kelemahan-kelemahan yang lain termasuk diantaranya fisik. Nah, kita itu di mana? Kita itu di tengah. Kita itu di tengah. Di mana kita mulai memasuki fase puncak kekuatan kita. Nah, kita berhadapan nanti ketika menikah ini, dua sosok yang lemah ini. Satu, tiba-tiba nanti kita punya anak yang sudah menikah ya, kita punya anak, mereka ini fasenya lemah. Akalnya belum sempurna. Akhirnya kita harus mendampingi mereka, berjibaku untuk mendampingi mereka karena mereka akalnya belum sempurna, emosinya belum sempurna. Kita mendampingi mereka menuju fase kuat, menuju akal yang sempurna. Mereka belum punya ilmu, kita yang berada di posisi kuat ngasih ilmu. Mereka belum punya jalan rezeki, orang tua kita sebagai di fase kuat jadi jalan rezekinya. Mereka belum bisa melindungi diri, kita yang berada di tengah sebagai orang yang kuat melindungi mereka. Mereka sakit belum ada yang bisa merawat, kita yang di tengah merawat mereka. Teman-teman sekalian, pada saat kita mengawal anak ini tadi, mengantarkan mereka menuju fase kuat, tanpa kita sadari ada pihak yang bersama kita, dia sedang menuju fase lemah paling akut. Siapa mereka? Orang tua dan mertua kita. Jadi kita ini berada dalam di tengah dua pihak. Yang satu sedang menuju fase kuatnya dengan semua kekurangannya, kita ingin dampingi mereka, yaitu anak-anak kita. Lalu yang kedua, ada orang tua kita yang pelan-pelan semua kemampuannya itu berkurang, sampai dia berada fase puncak kelemahannya. Kita itu berada di fase itu. Ini untuk para menantu ya. Ini untuk para menantu dulu. Kita ini berada di fase itu. Jadi, relasi antara kita dengan orang tua, relasi kita dengan mertua itu bukan sekedar hubungan antara, oh ini anaknya sampean sudah pernah saya nikahi, saya dan Anda, saya menantu, Anda mertua. Tidak sesederhana itu akhirnya yang perlu kita renungkan. Yang perlu kita renungkan adalah kita masuk pada dua kehidupan. Dua sosok yang kurang lebih mirip, serumpun ya, serupa.
Yaitu kita punya anak yang berada dalam fase lemah, lalu pada saat yang sama kita bertemu dengan orang tua yang sedang memasuki fase lemahnya. Ya itu faktanya. Jadi bagi kita yang sekarang menjadi menantu, kesadaran ini perlu lebih dominan di dalam batin kita. Karena sekali lagi, dua pihak ini semuanya berada dalam genggaman kita. Dalam tanda kutip. Karena nanti ketika anak-anak ini menuju fase kuatnya, mereka sekolah nanya kita. Rezekinya juga nanya kita. Ada problem nanya kita. Tapi nanti orang yang menuju fase lemah yang kedua ini, yaitu para orang tua, pun juga sama. Di antaranya nanti mereka melemah secara fisik, kita yang di tengah ini sebagai orang kuat, kita yang rawat mereka. Mau nggak mau? Dijadikannya kita sebagai orang yang kuat di tengah dan memanggul dua pihak yang sedang lemah ini sebuah keutamaan bagi kita semua. Bagi para menantu ya. Inilah yang kita hadapi. Jadi, kadang pikiran kita sebagai menantu, sebagai istri, sebagai suami, terlalu sibuk kepada melihat anak. Karena pikiran kita ingin mengantarkan mereka masuk kepada fase kuat. Sementara di sebelah kanan dan kiri kita ada mertua, ada orang tua yang sedang memasuki fase lemahnya dengan karakter kayak tadi. Nah, coba kita masuk pada dua kehidupan yang semacam ini, tidak bisa kemudian kita hidup bersama dua pihak ini dengan pendekatan fikih murni. Tidak bisa. Ini wajib enggak? Ini saya boleh menjauh enggak? Kalau kalimat-kalimat itu yang mengemuka dalam pikiran kita akan meninggalkan dua sosok yang sedang berada di dalam kelemahannya. Saya ingin garis bawah ini terlebih dahulu, teman-teman sekalian, agar kita punya kesabaran lebih, punya kemampuan lebih untuk menghadapi dua sosok yang sedang ada di rumah kita ini. Jadi menjadi menantu, menjadi anak di fase kuat itu, isi pikirannya ada dua pihak yang harus ia panggul. Dan itu yang digambarkan dalam surah Ar-Rum ini. Antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, tidak ada perbedaan di antara mereka tentang dua pihak yang lemah ini. Pihak lemah pertama itu anak-anak, pihak lemah kedua ini adalah orang tua. Siapa pihak lemah orang yang kedua yang berada dalam genggaman kita sekarang ini? Ya, tentu orang tua kita. Yang kedua, mertua kita. Ya, coba bayangkan kita memasuki kehidupan yang begitu. Begitu kita sudah mengucapkan akad nikah, kita sedang berhadapan, beberapa saat setelahnya, kita akan punya anak, anak itu sedang merangkak menuju kuat, tapi pada saat yang sama, pada saat kita terlalu fokus kepada anak, tiba-tiba di sebelah kita itu sedang menuju kelemahannya. Siapa dia? Orang tua kita. Kalau kita menjalani hidup semacam ini lalu fokus kepada anak dan mengabaikan orang tua kita atau mertua kita, akan ada orang memasuki fase lemahnya tanpa pendampingan. Ya orang tua itu mau tidak mau memang secara zahir akan banyak kekuatannya yang hilang. Ya memang begitu. Lalu kemudian kita fokus kepada anak dan kemudian kita berpikir, wah saya pengen menjauh dari mertua, saya tidak siap konflik dengan mertua, saya tidak suka hidup dengan mertua, saya tidak mau hidup bersama orang tua, saya pengen dengan keluarga kita sendiri. Ini cara berpikir yang akhirnya membuat kita terjebak pada kesalahan dan penyesalan di kemudian hari. Saya menyebutnya ini akan muncul menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena ada orang yang melewati fase lemahnya dan membutuhkan pertolongan kita, tapi kita mengabaikannya. Itulah yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Mari sama-sama kita memasuki dunia pernikahan ini dengan cara pandang itu. Siap memasuki dengan fase yang sedemikian ini. Nah, cerita tentang mertua dan menantu itu ada detail sekali disebutkan dalam surah Al-Qasas. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam beserta Syekh Madian. Tapi kita lewati kisah itu, kita masuk ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, di sini ada profil ada tiga pihak, ya, ada empat pihak. Saya kumpulkan ini tiga hadis. Yang pertama ada Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan satu lagi sama Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ada empat pihak. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayah, sebagai mertua. Kemudian Fatimah sebagai anak, ya, Fatimah sebagai anak. Kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai seorang menantu. Kemudian Ibunda Aisyah, ya, Aisyah sebagai ibu atau istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini sebenarnya sederhana. Kita pasti sudah sering mendengarkan cerita ini, tapi hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang
sudut pandang yang sedikit berbeda. Dari Ali radhiyallahu anh, beliau kemudian menyampaikan bahwa Fatimah pernah mengeluh tentang apa yang dia alami. Ini yang bercerita adalah Ali bin Abi Thalib. Fatimah pernah mengeluh tentang apa yang dia alami, yaitu beliau kecapean ngurus rumah tangga. Beliau menggiling gandum sendiri. Di sebagian riwayat menyebutkan tangan beliau ini kapalan ya, keras, mengeras karena beliau yang harus berjibaku ngurus masak sendirian. Tidak ada rewang, tidak ada asisten yang membantu beliau. Beliau harus menyelesaikan sendiri. Nah, waktu itu beliau mendapat berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan tawanan. Maka kemudian sesaat setelah mendengar ada tawanan yang dihadiahkan ya menjadi haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah kemudian mendatangi Rasulullah. Beliau berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan tawanan tadi atau budak tadi kepada Fatimah supaya bisa membantu sebagian urusannya di rumah. Ini kita banget gitu. Jadi dialog ini kita banget gitu. Jadi Fatimah dalam keadaan yang capek ngurusi rumah tangga, ngurusi semuanya sendirian, capek menjadi seorang istri yang harus memasak dan menumbuk gandum sendirian. Capek gitu rasanya. Lalu kemudian beliau mendapatkan kabar bahwa Nabi SAW ini mendapatkan ghanimah, tawanan, dan tawanan itu seorang budak perempuan. Nah, beliau berharap bahwa itu bisa diminta. Makanya kemudian beliau datang kepada Nabi menyampaikan keluhannya. Ini anak di fase menikah datang kepada ayahnya kembali. Perhatikan poinnya. Ini anak sudah menikah, ya, anak sudah menikah, sudah punya suami, lalu kemudian datang kepada orang tuanya kembali. Dan ini bukanlah aib. Anak meminta salah satu jalan keluar dalam hidupnya datang kepada orang tuanya. Itu bukan sesuatu yang buruk. Dia datang kepada ayahnya menceritakan bahwa dia perlu pembantu ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menolak hal itu. Beliau tidak setuju. Di riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, engkau tidak akan mendapatkannya dari kami. Sampai beliau mengatakan begitu. Jadi beliau menolak permintaan dari Fatimah. Nah, dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari, setelah itu karena ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah datang menemui istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Jadi setelah mengadukan keluhannya kepada Rasulullah, lalu ditolak, kemudian beliau datang menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berharap mungkin akan ada jalan keluar dari Ibunda Aisyah. Lalu setelah itu Ibunda Aisyah melobi menyampaikan cerita tentang Fatimah tadi, mengulang cerita menyampaikan kepada Rasulullah. Rupanya terjadi dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah. Jadi problem keluarga yang dialami oleh Fatimah tadi rupanya menjadi bahan diskusi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibunda Aisyah. Ngobrollah mereka. Entah apa yang terjadi dalam dialog itu, hanya saja dialog itu tidak terekam dalam riwayat-riwayat ini. Sayangnya dialog antara Nabi dan Aisyah ini tidak disebutkan di hadis-hadis yang saya buka ini. Jadi hanya menyampaikan bahwa Aisyah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, setelah itu Rasulullah bergegas menemui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini rupanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu tidak serumah dengan Rasulullah, ya, tidak serumah. Ini salah satu yang perlu kita renungkan bersama, salah satu tips supaya kita ini smooth menjalani rumah tangga baru adalah sesegera mungkin tidak bersama orang tua kita. Hidup bersama dengan suami, dengan istri kita, berat ringannya, udah dijalani bersama. Nah, yang menarik tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan kabar dari Ibunda Aisyah, setelah dapat lobby begitu dari Ibunda Aisyah, beliau bergegas menemui Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah, maka beliau mendatangi kami berdua saat kami sudah masuk ke tempat tidur kami untuk beristirahat. Jadi beliau berdua, Fatimah dan Ali, sudah bersiap-siap mau istirahat. Sudah berbaring mereka ini. Lalu ketika melihat posisi mereka sudah siap untuk berbaring mau istirahat, Nabi kemudian mengatakan, tetaplah kalian di situ. Hingga aku, kata Fatimah,
mendapatkan kaki beliau yang dingin di dekat dadaku. Jadi beliau duduk di antara mereka. Ngobrol, bayangkan ya, begitu dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak dan menantunya. Mereka hendak tidur, hendak istirahat, lalu Rasulullah duduk di antara mereka dan segera menyelesaikan hajat Fatimah yang tadi disampaikan kepada Aisyah. Tidak berlarut-larut. Jadi setelah Rasulullah mendapatkan kabar dari Ibunda Aisyah, lalu Nabi segera bergegas menemui anak dan menantunya. Apa kira-kira hikmahnya? Mertua yang bersegera menetralisir komunikasi. Karena bisa jadi Fatimah atau kita lah ya kita ya, Bu, jangan ke Fatimah. Kita misalnya ketika kita ngomong sesuatu lalu orang tua menolak, bisa jadi sang anak tadi punya persepsi yang tidak pas tentang kita sebagai mertua atau sebagai orang tua. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, nanti tanpa kita sadari muncul benih-benih kebencian dalam batin anak atau menantu. Muncul persepsi yang salah, muncul cara berpikir yang salah dalam diri mereka tentang kita sebagai mertua. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Bergegas, jangan ditunda. Jangan biarkan persepsi itu liar. Jadi, Masya Allah, Rasulullah ini sangat peka dengan hal itu. Setelah beliau menolak, lalu ternyata ini tidak selesai. Fatimah kemudian ngobrol dengan Ibunda Aisyah. Ini artinya berarti penolakan tadi belum selesai, belum clear. Nah, kemudian mereka pulang di rumah, Nabi bergegas menyusul dan mendapati mereka di tempat istirahatnya. Lembut sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau duduk di antara mereka dan tetap meminta mereka, udah tetap di tempatmu, nggak usah kemana-mana, udah duduk saja. Lalu Rasulullah kemudian menyampaikan, maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua pinta kepadaku. Jadi rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini faham yang punya hajat ini sepertinya bukan hanya Fatimah, tapi ya kedua anak ini gitu, menantu dan sang anak. Ya berhajat itu karena ini keluarga baru, ya, keluarga baru. Fatimah sedang belajar mengurus rumah tangga. Mereka sedang alami problem, lalu Fatimah ngomong kepada ayahnya. Nah, Nabi kemudian menyampaikan, aku tunjukkan kamu kalau kamu mau mengikuti ini lebih baik dari apa yang kamu minta. Nabi kemudian mengatakan, jika kalian sudah berada di tempat tidur kalian, bacalah takbir, Allahu Akbar. 34 kali. Hamdalah, Alhamdulillah 33 kali. Kemudian tasbih 33 kali. Karena sesungguhnya bacaan itu lebih baik dari apa yang kalian berdua memintanya. Baik, di sini kita lihat yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib belajar menjalani masa sulitnya sebagai keluarga baru. Masya Allah ya. Jadi sebagai keluarga baru, Nabi tidak langsung mengintervensi, memberikan jalan keluar. Ini budak, ini pembantu, ini asisten yang bisa kamu perbantukan di rumah. Enggak. Beliau tetap membiarkan Fatimah, selesaikan urusanmu sebagai seorang istri. Selesaikan urusanmu. Jadi melatih si menantu ini, anak dan menantu ini menjalani masa sulitnya. Karena itu fase semua keluarga. Fase semua anak ketika mereka menjalani pernikahan di awal, ya fase sulit itu pasti ditemui. Pasti akan ada fase-fase semacam ini, merasa capek, merasa lelah. Itu kodrat yang namanya pernikahan pasti terjadi. Makanya kalau kemudian sebagai orang tua atau mertua langsung mengintervensi itu, tidak akan ada proses belajar. Karena bisa jadi di kemudian hari akan ada problem-problem yang jauh lebih berat dari sekedar capek ngurusi dapur. Faktanya nanti dalam rumah tangga itu akan berhadapan dengan problem yang besar, dengan ujian yang lebih banyak. Itu tidak bisa dihindari. Makanya kemudian berlatih menjalani hidup dengan qanaah, menjalani hidup dengan sederhana, itu jauh lebih utama. Belajar menjalani situasi yang sulit. Itu mungkin pesan yang sangat nampak di bagian pertama ini. Saya lupa salah satu ulama yang menyebutkan poin ini tentang Fatimah itu diajarkan untuk qanaah. Diajarkan untuk bahwa kekayaan dunia itu tidak sebaik kekayaan akhirat. Zikir berupa tasbih, tahmid, takbir tadi lebih utama dari semua kekayaan. Jadi diajari untuk qanaah, diajari untuk menjalani masa sulit. Ini yang ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib.
tidak hanya berhenti di situ saja hikmah yang bisa kita raih, kita renungkan dari hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau seandainya terjadi pada kita ya, ada kita ngomong ke orang tua, kita abaikan dulu hadisnya, kita ngomong ke orang tua, lalu orang tua kita datang dan di situ ada kita sebagai anak perempuan dan suami kita gitu. Apa jadinya? Apa jadinya nih? Kalau kita tahu anak kita, ya anak kita yang perempuan ini misalnya dia tidak bekerja, lalu kemudian menantunya hasilnya pas-pasan gitu. Lalu kita sebagai mertua datang langsung ngasih solusi. Nah, ini mesin cuci. Nah, ini asisten untuk kamu di rumah. Nah, ini semua kebutuhan kita sediakan. Apa kira-kira yang akan terjadi dalam pikiran menantu? Seneng? Mudah-mudahan enggak ya. Bukan seneng. Jadi kalau orang tua atau mertua tadi datang dalam situasi semacam itu, marwah laki-laki, kehormatan, harga diri sebagai seorang laki-laki itu tidak akan terjaga di hadapan istrinya. Maka sungguh menakjubkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi kedua orang ini, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak memberikan jalan keluar berupa dikasih pembantu atau asisten tadi, karena di sana ada laki-laki yang memang bertanggung jawab atas hidup sang istri. Kalau ini dibantu mengintervensi posisi seorang laki-laki. Begitu lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari hal ini dan beliau menahan diri tidak memberikan bantuan kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dengan hikmah yang sangat agung demikian ini. Masya Allah. Sebagai keluarga baru, demikianlah cara berpikirnya. Jadi tidak masalah sebenarnya seorang perempuan anak ngobrol dengan orang tuanya menyampaikan ada problem dalam kehidupannya. Tapi yang paling utama yang harus dilakukan oleh keluarga baru itu adalah menjalani fase sulit. Kita sebagai perempuan, entah kita sebagai laki-laki, faktanya kita itu sedang berada di fase kuat itu. Dan puncak kekuatan kita itu justru ketika kita sedang atau selesai menikah. Makanya di situ ketika mengalami benturan, jangan terburu-buru memberikan bantuan untuk para mertua ya. Biarkan mereka menjalani fase sulitnya karena itu adalah fase terbaik dalam kehidupannya. Karena nanti kalau mereka berhasil menjalani fase sulit itu, mereka akan menanggung dua pihak lemah. Paham ya? Jadi kalau mereka ini berhasil menjalani fase sulitnya berdua dengan istrinya atau dengan suaminya, mereka akan bisa memanggul dua pihak yang lemah tadi, anak dan orang tua atau mertuanya. Jadi biarkan jalan menjalani kesulitan dalam hidupnya. Nah, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hal spiritual. Baik, ayo kita renungkan pelan-pelan ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membicarakan teknis. Kamu berusaha dong, gini caranya masak atau gini dong caranya mencari nafkah. Berusaha lebih keras lah, nabung dong. Itu hal-hal teknis. Tapi hal-hal teknis itu tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu urusan domestik. Itu urusan suami dan istri, mereka bisa menyelesaikannya. Sebagai orang tua yang berada di sisi spiritual, ya berada di sisi spiritual, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal spiritual pula. Ya, orang yang berada di fase lemah itu kecenderungannya berada dalam puncak sisi spiritualnya kalau dia orang yang baik insya Allah. Nah, bagaimana kemudian membangun komunikasi yang baik antar kita sebagai mertua kepada menantu, menantu kepada mertuanya. Tema yang paling bisa nyambung antara kita dengan beliau-beliau itu adalah tema yang sifatnya spiritualitas. Itu tema yang sangat mudah untuk nyambung antara kita dengan orang tua. Tentang visi hidup, tentang berjuang, tentang kesungguhan. Itu semua pengalaman hidupnya orang tua. Tentang sabar menjalani masa sulit, tentang bagaimana bertahan menghadapi situasi sulit, tentang kedekatan kepada Allah SWT, tentang sabar. Itu semua pengalaman hidupnya orang tua. Itu semua sisi spiritual. Maka kalau anak ingin nyambung komunikasinya dengan orang tua, angkatlah tema tentang spiritual. Itu tema dan cara berpikir yang membuat anak dan orang tua itu bisa nyambung, walaupun ada perbedaan pendapat. Baik, kita renungkan lebih jauh tentang dialognya Fatimah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Apakah Fatimah dan Nabi punya persepsi yang berbeda dalam poin ini?
Dari sisi spiritual iya, tetapi dari sisi hajat mereka berbeda. Tetapi dari sisi spiritual mereka sama. Ini kan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib datang dengan hajat pengen dapat asisten. Tapi Nabi sudut pandangnya sisi spiritual. Jadi ini dua pihak ini, kalau kita sebut berbeda, iya berbeda. Kalau kedua pihak ini misalnya, kalau ini terjadi pada diri kita ngomong ke orang tua, lalu orang tua mikirnya ke hal yang lain, kalau sikap kita ini negatif, kita akan tidak nyambung dengan orang tua atau mertua kita. Nggak nyambung. Tapi lihat apa yang terjadi. Fatimah dan Ali bin Abi Thalib melihat nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi secara spiritual. Itu baik, nak. Wes sabar, jalani. Zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu lebih baik bagimu. Ini sama seperti orang tua yang mendapati anaknya mengeluh, lalu kemudian dia bilang, wis nak, sing sabar. Ngadepi suami yang begitu, sabar. Tapi kita sebagai anak ini, sebagai anak perempuan, setiap hari lihat bagaimana buruknya suami kita misalnya, kita bilang, gimana caranya sabar, Bu? Ini dialog spiritual tapi tidak klop antara anak dan orang tua. Yang benar adalah dalam dialog semacam ini, anak masuklah kepada sisi spiritual seketika orang tua sedang menasihati kita. Nah, sabar ngadepi istri yang begitu. Wes sabar ngadepi istri yang begitu. Sabar, jalani saja. Nah, kalau anak mau mengambil cara berpikir yang spiritualitas model begini, maka nanti anak itu bisa seiring sejalan dengan orang tuanya. Apakah itu baik? Itu baik untuk semua pihak. Untuk mertua, untuk kita sendiri yang menjalani. Baik kedua-duanya. Lalu hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang tasbih, tahmid, kemudian takbir tadi. Manfaatnya adalah ini kalau dibiasakan, orang itu akan punya kekuatan lebih. Bahkan ini kemudian diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai ketika beliau dalam perang Siffin, ya dalam perang Siffin, beliau masih membaca zikir ini. Jadi orang yang terbiasa membaca ini, dia akan mendapatkan kekuatan lebih. Kemudian sebagian ulama menyebutkan, dia akan diringankan. Fadilah yang lain adalah, kalau orang menjelang tidurnya membaca tasbih, tahmid, takbir, maka rohaninya itu akan menjadi lebih ringan. Jiwanya menjadi lebih tenang. Manfaatnya, spiritualnya, sisi rohaninya akan jauh lebih kuat. Makanya tadi saya sebutkan di grup, kalau orang mengamalkan ini, keresahan itu akan hilang. Sebagaimana keresahannya Fatimah, Allah cabut, Allah ganti. Mereka yang capek ngurusi urusan rumah tangga dengan semua problemnya, kalau terbiasa membaca ini, rasa capek zahir dan batin itu akan hilang. Ayo coba nanti siapa yang dalam dirinya merasa lelah, capek ngurusi rumah tangga, lazimkan zikir ini. Lupa masa bisa? Kalau cara berpikirnya begitu, berarti belum masuk ke wilayah spiritual. Ayo masuk wilayah spiritual. Sebagaimana Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nanti dalam riwayat Muslim, ada riwayat Bukhari yang lainnya, Ali bin Abi Thalib itu betul-betul mengamalkan itu dan tidak pernah meninggalkannya. Ya, betul-betul mengamalkan itu dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi rupanya anak, yaitu Fatimah dan menantu, taat betul kepada sang mertua atau kepada ayahnya. Coba nanti bagi kita yang mengalami problem psikis, ya, kecemasan, depresi, berat, stres, ngadepi rumah tangga, lazimkan membaca ini. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, sesaat sebelum memejamkan mata. Bacanya di mana? Di waktu kita hendak tidur. Baca berulang-ulang. Semoga Allah berikan kita kekuatan secara spiritual dan kekuatan secara fisik. Nah, inilah yang ada dalam kisah antara Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kemudian cara memperlakukan menantu? Kelembutan seorang mertua kepada menantunya, kepada anaknya. Carikan jalan keluar. Kemudian hindari persepsi yang negatif. Segera selesaikan.
ngobrol dengan mereka. Duduk dengan pendekatan rohani, duduk ngobrol dengan pendekatan spiritual, bukan dengan pendekatan fikih saja. Sebagai anak, sebagai menantu, sesekali ngobrol dengan mertua, sesekali ngobrol dengan orang tua, minta jalan keluar atas masalahnya, tidak ada masalah. Itu baik, itu positif. Lalu bagaimana Pak kalau saya mendapati orang tua saya, mertua saya buruk sekali misalnya, apa yang harus saya lakukan? Jangankan ngobrol, pandangan matanya saja sudah tidak enak. Tetap ikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Sambung silaturahim. Kenapa? Bahasanya di awal tadi. Kita berhadapan dengan dua pihak yang sedang menuju masa lemahnya. Satu anak, dua adalah orang tua. Ini pihak yang sedang menuju masa lemahnya. Dan kita dikaruniai oleh Allah usia seperti sekarang ini artinya kita diberikan kemampuan untuk memanggul beban. Kita sebagai menantu dan sebagai anak, bismillah harus bisa sabar melebihi dari orang tua kita. Karena memang demikianlah tabiat orang yang berada di tengah tadi, berada di fase kuat. Sabar, tahan diri, tahan lisan, tetap mendekat ke orang tua. Bagaimana cara ngobrolnya? Ngobrol sisi spiritual. Itu yang membuat akhirnya anak dan orang tua itu nyambung. Insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti di kisahnya Nabi Musa itu ada hal yang lain. Itu seorang laki-laki yang bisa ngobrol dengan baik dengan mertuanya. Itu mudah-mudahan di lain kesempatan. Ini pada kesempatan kali ini kita bahas sisi spiritualnya. Semoga Allah mudahkan. Baik, Masya Allah, panjang. Dan ternyata selama ini mungkin kita masih terjebak kepada tuntutan dan tuntutan saja, Ustaz. ya, Tanpa memberikan sebuah hak orang-orang terdekat kita dengan sikap yang benar kita. ya, Tadi ada ungkapan seperti ini, Ustaz. Hidup yang dicari adalah berkahnya, bukan sekedar damai. Nah, kan kebanyakan ya, orang hari ini, atau bahkan mungkin anak-anak hari ini, ketika misalkan baru menikah, itu kan cenderung nanti sekedar fokus kepada dirinya. Pokoknya saya menikah, pengen tenang, pengen nyaman, tidak ada yang mengganggu. Bahkan sampai orang tua pun nanti dikatakan seolah-olah mengganggu. Nah, ketika nanti prinsipnya, ketika seorang anak memiliki prinsip yang penting damai, yang penting nyaman, hidup berdua dengan suami atau istri, kemudian orang tua katakanlah ada yang nggak cocok, nggak sepakat, dijauhi, kemungkinan-kemungkinan yang terbesar di dalam kondisi-kondisi tertentu, anak yang model seperti ini keberkahannya itu nanti dari sisi apa Ustadz yang paling memungkinkan? baik. Kita ini ditakdirkan oleh Allah SWT sekarang di fase tengah, ya, di fase tengah ya, surah Ar-Rum ayat ke-54. Kita berada di fase tengah dan kita punya beban, punya tanggung jawab terhadap dua pihak. Pertama masa depan kita yaitu anak, yang kedua adalah orang tua yang menuju fase lemahnya. Anak itu kita antarkan menuju fase kuat, semoga dia masuki fase kuat dengan ilmu dan amal salehnya. Orang tua mereka memasuki fase lemahnya menuju akhir kehidupan. Mohon maaf, menuju akhir kehidupannya. Tugas kita adalah mengantarkan mereka menuju akhir kehidupannya dengan kebaikan. Tugas siapa? Tugas kita. Karena nanti ada fase di mana orang tua itu betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain. Saya ingin kita ingin apa namanya? Diskusi ini saya ingin merontokkan sisi ego kita sebagai orang yang kuat dulu. Letakkan ego itu. Kenapa kita berhadapan dengan orang yang menuju fase lemahnya? Dan hanya kita yang bisa mengantarkannya, anak dan menantu. Lalu bagaimana dengan keberkahan yang akan datang kepada kita? Kalau seseorang itu bisa bersabar dengan orang tuanya, termasuk di dalamnya orang mertuanya, baik itu tetap akan kembali ke kita, Pak. Ya, Mas, Mbak, semua kebaikan itu akan balik ke kita, tidak akan lari. Betul-betul tidak akan lari. Orang yang, ini contoh deh, pertanyaan sederhana saja. Kalau ada orang mau berjibaku ngurusin orang tuanya, mau sabar atas keburukannya, kita akan memberikan label apa kepada anak model begini? Apa kira-kira labelnya?
Semua kita akan bilang ini anak yang baik. Kemudian pertanyaan dilanjutkan. Kalau anak ini mampu bersabar atas keburukan orang tua dan mertuanya, pantas nggak dia mendapatkan kebaikan? Kita semua akan bilang dan ikhlas untuk menjawab, pantas Pak. Betul ya? Oh, kita sebagai manusia biasa saja bisa menyimpulkan anak model begini bagus dan berhak mendapatkan kebaikan yang banyak. Apalagi Allah yang maha luas rahmatnya, Allah yang maha luas pertolongannya. Maka relasi antara orang tua dan anak itu bangunlah dengan cara pandang begini. Ayo, sing sabar ngadepi mertua, sing sabar ngadepi menantu. Sabar menghadapi orang tua kandung kita sendiri. Tahan lisan, tahan ucapan kita. Terus pokoknya berbuat baik. Tutup telinga, tutup mata, bismillah, bantu semampunya. Ya. Dari mana jalannya keberkahan? Dengan jalan itu. Kita dalam Islam ini punya konsep yang namanya keberkahan. Kita menyangka kebahagiaan hidup itu kalau kita bisa seiring sejalan dengan suami. Tapi dalam Islam ada konsep lain, yaitu tentang barokah. Barokah itu asal muasalnya dari mana? Kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu sebuah hal yang kita semua paham maknanya. Dan kita tahu apa itu namanya baik. Persoalannya itu adalah kalau baik itu berbenturan dengan ego dan berat untuk menjalaninya. Persoalannya hanya di sana. Tapi kita semua paham bahwa kebaikan itu sesuatu yang telah jelas maknanya. Gitu ya, Ustaz Edi ya. Semoga Allah mudahkanlah kita untuk menjalani hal-hal sulit bersama keluarga kita. Insya Allah. Ustaz. Masya Allah. Baik, kita mulai buka pertanyaan, Ustaz ya. Di chat ada itu. Di chat ada banyak, Ustaz. Sebentar, saya bacakan dari yang awal. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Ini saya singkat saja Ustaz pertanyaannya, biar biar nggak terlalu panjang. Ini kayaknya Ya, panjang-panjang ini. Di antaranya nih, sepertinya seorang menantu nih dari seorang ibu. Beliau mengatakan ada trauma dengan mertua, di mana mertua sering membentak, membuat hati sakit, memperlakukan tidak seperti pembantu. Kemudian suami hanya diam. Nah, ini yang jadi menambah-nambah itu sepertinya yang ya. jadi persoalan. Yang Ya, jadi masalahnya. Kemudian mertua saya maaf untuk sisi spiritualnya kurang kurang ya dan lebih mempercayai hal-hal yang seperti perdukunan. Emosinya tidak terkontrol sehingga sering marah-marah tanpa sebab. Nah, mungkin ada apalah mungkin ya. Eh, saya sering kecewa dengan ya. suami karena membiarkan hal ini terjadi tanpa ada perbaikan dari orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, ini kan pihak yang berada di tengah ya. Istri dalam situasi begini berada di situasi yang tidak mengenakan karena harus berhadapan dengan mertua plus berhadapan dengan suaminya sendiri. Solusi yang ideal itu adalah seperti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Faktanya Ali bin Abi Thalib itu kan, mohon maaf, miskin. Betul ya? Dia tidak mampu menyelesaikan itu. Dan Masya Allah, luar biasa. Fatimah sadar betul bahwa ini bukanlah kewajiban dari Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian beliau tidak membebankan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Dan tidak menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk minta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini ranah yang paling pas adalah dialognya adalah antara Fatimah dan Fatimah dan Rasulullah. Maka mestinya demikian. Mestinya demikian. Yang paling dekat ketika nanti terjadi konflik antara menantu perempuan dengan orang tua, yang paling dekat yang ambil peran itu siapa? Ya Fatimah tadi ngobrol dengan ayahnya. Bukan Ali bin Abi Thalib mencari jalan keluar lalu beliau ngobrol dengan Rasulullah, tapi Fatimah yang ngobrol dengan Rasulullah. Nah, demikian pula ketika terjadi peristiwa di mana mertua bersikap buruk kepada menantu, yang perlu menjelaskan, perlu pasang badan, perlu ngobrol lebih jauh adalah suami. Saya berharap para suami ikut menyimak ini. Ya. Ngobrol, ngobrol dengan orang tua. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan orang tua, yang ngerti seluk beluk orang tuanya. Yang harus ngomong siapa? Ya anaknya, anak laki-lakinya. Kenapa? Karena kalau anak perempuan tadi dia sebagai menantu lalu ngobrol dengan mertua, loh ini menantu ini datang setelah usia sekian.
belum paham seluk-beluk tentang sifatnya orang tua. Maka kalau beliau ngobrol dengan istri, ngobrol dengan mertua, ya otomatis akhirnya sulit sekali nyambung. Yang betul siapa yang ngobrol? Para ayah, para suami. Suami ngobrol dengan dengan ayahnya. Ajak ngobrol. Ini persoalan belum selesai. Ya ini karena persoalan belum selesai. Ini kan Nabi dari awal tahu bahwa yang minta diberikan khadimah tadi itu kan ya sebenarnya beliau berdua, yaitu Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian beliau mendatangi. Jadi dialog ini sudah terjadi sepertinya antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya ya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib harus selesai terlebih dahulu. Ibu dan para ayah, para suami, para menantu ngobrol sama istri, gimana cara menghadapi mertua yang tidak pas. Ngobrol. Bukan dalam rangka untuk menyudutkan orang tua, enggak. Tapi kita cari jalan keluar karena mereka ini sedang memasuki fase lemahnya. Ditinggal keliru, dilawan salah. Paham ya? Menghadapi orang tua itu serba susah. Dilawan keliru, ditinggal juga malah salah. Jadi suami dan istri ini yang harus kompak. Kasih tahu. Ini yang harus ngobrol ini adalah para suami yang menjelaskan nanti bahwa istri kita begini, suami kita begini, ya kita sebagai anak ngobrol dengan orang tua kita. Seharusnya demikian. Karena yang paling pas itu adalah yang punya kedekatan lebih dulu untuk ngobrol dengan orang tua. Lalu bagaimana kalau sekarang situasinya sudah traumatik? Kita lihat lagi dalam kisah tadi. Dalam kisah tadi, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu tinggal di tempat yang berbeda. Ini saran yang paling sederhana deh. Tinggal di tempat yang berbeda. Itu dulu. Kenapa, Pak? Karena kita sedang berproses di awal supaya peristiwa traumatik tadi tidak muncul. Usahakan ke arah sana. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah bismillah. Tinggal bersama orang tua, niat merawat orang tua, niat berbakti pada suami. Tapi bikin kesepakatan kayak tadi. Ya, para suami tolong ngobrol nih dengan orang tuanya. Ya, bikin kesepakatan nih. Supaya si peristiwa traumatik tadi bisa dicegah. Dan perhatikan baik-baik kisah dalam dalam cerita keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti itu Hasan dan Husain itu sekali waktu memang bercengkrama dengan Rasulullah. Sekali waktu mereka ini diajar dan dididik oleh Rasulullah. Nah, kan sama dengan kita. Ada di antara anak-anak kita itu yang pada akhirnya ya mereka kadang belajar dari orang tua kita. Belajar dari mertua kita. Itu hal yang maklum, itu hal yang wajar. Nasab mereka itu nyambung. Makanya menghadapi orang tua, menghadapi mertua, tidak bisa hitam putih karena salah satu sebabnya nasabnya nyambung. Ya harus ada seninya ngalah, harus ada seninya untuk mengkomunikasikan semua ini dengan mertua. Jadi tipsnya, ngobrol dengan suami, ajak suami untuk diskusi, menyampaikan hal ini semua. Kalau enggak nanti akan berlarut-larut. Berlarut-larut di kedua pihak. Jadi orang tua akan terus-menerus berada di posisi yang salah karena menuduh dan lain sebagainya. Kemudian di pihak yang kedua yaitu di istri yang dituduh lalu mengalami trauma. Jadi cara penyelesaiannya kedua pihak yaitu suami dan istri harus tampil bersama untuk komunikasi dengan mertua. Caranya begitu. Hadir sebagai orang yang dewasa, ngobrol dengan orang tua. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan. Semangat, bismillah. Masya Allah. Sepertinya banyak Ustaz yang seperti itu kasusnya Ustaz. Ya, Dan betul. kebanyakan dari yang mengalami biasanya diam-diam baik, tidak berani Nah, mengadu, tidak berani bercerita, ujungnya ya mengalami hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan. Baik, kita lanjut nah Ustaz. itu persoalannya. Betul. Oke, Insya Allah. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ada di chat dulu ya. Ini banyak soal di chat. Hmm. Baik, ini agak panjang. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan izin bertanya terkait dengan salah satu ikhwan yang sudah mengaji. Beliau salah satu aktivis dakwah. Dulu pernah seperti mendekati Ana dan mengajak proses ta'aruf qadarullah natolak dari awal karena kenal dengannya hanya dari sosmed karena kuliah online. Terjalin komunikasi dengan beliau, kemudian rasa itu hadir, mungkin ada hasutan setan ingin mengajak Ana, beliau, aduh, ini ya mendekati ke perbuatan yang buruk. Nah, perzinahan. Saya nggak tahu Ah, apa yang dimaksud ya tentang perzinahan ini.
Alhamdulillah semakin kesini semakin yakin hal ini hanya jeratan iblis. Yang ini Anda tanyakan, bagaimana cara Anda mengendalikan diri, Ustadz, mengendalikan diri Anda, Ustadz? Karena takut dosa, karena komunikasi termasuk khalwat, aduh panjang ini ya, melalui sosmed. Ya wis. Pokoknya gitu ya. Qadarullah, namun qadarullah hanya sekedar kata-kata. Bagaimana upaya Ustadz agar bisa ikhlas dan tidak berharap dengannya? Saat ini kami pun satu fakultas yang harus Allahu Akbar. mengharuskan akan tetap bertemu di kelas meskipun online. Beri nasihat Ustadz agar memperbaiki diri. Karena selama ini Anda terbebani dengan perasaan ini Ustadz. Ada rasa sakit kecewa seperti tidak percaya bahwa laki-laki yang luarnya mencerminkan soleh, nah, ternyata Eh, tidak sesuai harapan. Nah, seperti itu singkatnya Ustaz. ini belum menjadi menantu berarti ya? Belum, ini baru kuliah dan baru berharap jadi menantu. Masya Allah. Mbak, nasihat saya ya. Nasihat saya ya. Ini benar-benar saya menasihati antum sebagai orang tua ya. Saya nasihati antum sebagai sebagai anak, sebagai adik. Saya nasihati beneran ini. Kalau ada laki-laki yang sudah mulai jabri-jabri, mulai ngobrol, mulai mendekati, langsung sampaikan satu kalimat ini. Kalau serius datang ke rumah, temui ayah. Ya, Eh, Mbak, para akhwat yang belum menikah, ini pegang baik-baik. Kalau sudah ada laki-laki mulai berani jabri-jabri, cuap-cuap yang tidak perlu, nanya kabar hari ini sudah makan atau belum, gimana sholatnya, sudah khusyuk atau enggak, langsung tanya, kalau serius temui bapakku, lamar. Laki-laki yang baik itu dia bertanggung jawab atas kehormatan dirinya dan kehormatan wanita yang dia sukai. Dia tidak menebar benih cinta di batin orang yang belum tentu menjadi pasangannya. Jadi bagaimana? Datang ke orang tua. Ini mas-mas yang masih bujang ada nggak di sini? Kalau ada nih, dengerin ya, dengerin. Kalau sudah naksir, oh ini Ustaz Fadli sudah nikah, jangan dengerin ya. Kalau sudah kalau sudah suka sama orang, jangan cuap-cuap. Ya, datengin orang tuanya. Itu lelaki yang bertanggung jawab. Datangi itu kehormatan seorang laki-laki. Ya, begitu ya. Jangan kenalan sendiri. Lalu bagaimana dengan uh, Mbak tadi yang kebetulan dalam batinnya sudah kadung tertabur benih? Selama tidak muncul dalam sikap, selama tidak muncul dalam ucapan, selama tidak muncul dalam perbuatan, insya Allah tidak ada masalah. Dosa itu tercatat ketika sudah menjadi amal. Jangan bikin status, jangan dijabri lagi, hapus nomornya, blokir dulu, hapus nomornya, terus antum ganti nomor. Biar nggak bisa ketemu lagi. Oh, masih sekelas, Pak. Oh, biarin aja, nanti tinggal nunggu sebentar lagi. Mudah-mudahan sudah nggak ketemu lagi. Itu pilihan ekstrim. Tapi sebenarnya pilihan ini masih 50-50, Mbak ya. Ini masih 50-50. Lakukan hal yang baik, yang benar. Jaga diri. Kalau tadi laki-laki yang tadi mengajak pada hal yang buruk, hentikan dan sikap yang tegas. Tapi ini masih 50-50, masih separuh-separuh. Kita masih punya peluang. Bagaimana caranya? Ngomong ke ayah, ya, ngomong ke ayah, sampaikan, ya, ini ada laki-laki yang berminat kepada saya, minta tolong dihubungin. Nanti biar ayah yang bilang, kamu memang kalau memang serius silahkan ke rumah. Jadi itu benar, itu tidak ada masalah. Jadi sekarang pilihannya melupakan atau diseriusin sekalian dengan cara yang benar. Ya, Mbak ya, pilih satu dari dua hal ini. Berhenti, bertaubat, kemudian sudah berjuang sekuat tenaga, atau seriusi sekalian. Tapi cara menseriusi tadi dengan cara yang benar. Temui orang tua, minta tolong kepada beliau. Atau kasih tahu laki-laki tadi, datang ke rumah. Kalau ternyata laki-laki tadi ngeper, ya sudah, setelah itu tutup, wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang lain yang lebih baik. Bagaimana melupakannya, Pak? Renungkan tentang takdir Allah SWT. Kalau hari ini Allah takdirkan kita belum berjodoh kepada kita, dia belum berjodoh kepada kita, mungkin karena Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Mana buruknya, Pak? Belum terjadi pernikahan tetapi sudah mau mendekati. Ini hal yang buruk. Lalu Allah selamatkan. Alhamdulillah. Jadi
lihatlah dari cara pandang itu. Nanti iringi hari-hari panjenengan Mbak dengan memperbanyak istighfar, taubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya ada dua, pilih maju terus dengan minta tolong ke orang tua dengan cara yang benar, atau sudah hentikan total. Nah, kalau yang laki-laki sekarang juga menyimak poin ini, bismillah datangi orang tuanya dan mintalah baik-baik. Jadi tempuhlah ibadah itu dengan cara yang gentleman. Gitu ya, insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik buat mbaknya ya. Insya Allah. Amin. Baik, yang berikutnya Ustaz. Oke, mana ya tadi pertanyaan? Sebentar. Assalamualaikum Ustadz, apakah bisa diwajarkan kalau anak tidak bisa sayang ke mertua sebagaimana sayang ke orang tua? Pun sebaliknya, apakah wajar bila mertua tidak sayang menantu sebagaimana sayang kepada anaknya sendiri? Seperti itu Ustadz. Hal itu maklum. Maklum, kenapa maklum? Karena itu sesuatu yang sifatnya fitrah. Jadi ya kodrati kita, secara kodrat ya kita memang biasanya suka mencintai orang yang sudah terbiasa lama dengan kita, yaitu orang tua kita sendiri. Saya tidak bisa dekat, Pak. Saya itu normal. Yang menjadi beban kita adalah tidak melakukan hal yang haram. Saya tidak bisa dekat, Pak, dengan ayah saya. Pak, nggak apa-apa. Tetapi, bukan ayah, apa, mertua. Tetapi jangan melakukan sikap yang mengundang hal yang haram. Mengucapkan kalimat yang buruk, tidak mau silaturahim, memutus silaturahim, kemudian tidak mau membantu ketika ada kesulitan, atau bahkan menjelek-jelekkan beliau. Selama sikapnya masih sikap yang baik, itu yang benar. Karena kita dituntut hanya pada poin itu. Sedangkan perasaan itu tentu otomatis berbeda antara mertua dengan orang tua kandung. Pasti begitu. Sebagaimana mertua akan menyayangi anak kandungnya lebih dibandingkan dengan menantu, itu normal. Ya prosesnya memang perlu waktu. Kita tidak dibebani untuk memaksakan diri pada poin itu. Yang perlu kita paksakan diri adalah bersikap baik, tidak melakukan hal yang haram, yang zalim kepada mereka. Hanya itu saja batasan untuk kita. Karena ini Masya soal Allah. batin. Itu ya. Sebagaimana misalkan ketika menantu menjaga jarak Ustadz. Nah, menjaga jaraknya ini supaya nanti tidak Muncul terlontar masalah. dari sikap-sikap yang buruk baik dari menantu atau dari mertua. Itu apakah dibolehkan menjaga jarak dalam artian mungkin tidak sering-sering ketemu, mungkin tidak sering banyak interaksi, Ya, atau tidak sering basa-basi begitu Ustaz. ya itu yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Beliau ngambil beberapa moroci yang beliau sampaikan. Poinnya adalah intinya jika seseorang itu mendekatkan diri pada salah satu kerabatnya, lalu setelah itu muncul mudarat dalam agama maupun mudarat dalam urusan dunia, maka dia diperbolehkan untuk menjauh, ya, diperbolehkan untuk menjauh. Tapi menjauh itu bukan dalam rangka untuk memutus silaturahim. Bahwa salah satu penggalan kalimat beliau, dan tidak sedikit orang yang menjauh itu kemudian justru mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi itu bukan untuk memutus silaturahim, tapi menjaga supaya tidak muncul keburukan. Saya kalau ketemu dengan mertua, Pak, ini mertua selalu menyakiti saya atau saya malah bersikapnya tidak bisa hormat, tidak bisa sopan kepada beliau. Baik menjaga diri supaya kita tidak jatuh pada dosa dan beliau tidak jatuh pada dosa. Tapi sekali waktu tetap harus datang. Karena bagaimanapun kita anak atau menantu dan kita punya kewajiban untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Gitu ya. Itu pendapat dari Syekh Utsaimin, insya Allah. Suaranya hilang. Tapi suaranya hilang. Oh iya iya iya. Baik baik, baik. Masya Allah. Sebentar. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana jika ada seorang mertua yang selalu membandingkan antara menantu Ustaz? Mungkin menantu satu dibandingkan menantu yang lain, baik apakah nanti dari sisi fisiknya, dari kebaikannya, atau dari penampilannya mungkin Ustaz. Nah, bagaimana cara bersikap ketika nanti ada mertua yang model seperti itu, sedangkan ketika sudah dibandingkan itu menantu mungkin sudah ada luka di batinnya Ustaz. Baik, yang pertama untuk para mertua. Semoga mereka tidak melakukan ini. Karena membandingkan menantu itu sama dengan larangan membandingkan anak-anak. Ya.
memperlakukan anak dengan cara berbeda itu dilarang. Ada seseorang yang dia memperlakukan anaknya dengan cara berbeda. Yang satu didekap, yang satu tidak didekap. Yang satu dicium, yang satunya lagi tidak dicium. Lalu kemudian Nabi mengingatkan laki-laki ini, apakah engkau mau ketika anakmu nanti memperlakukan kamu dengan cara yang berbeda? Kurang lebih begitu. Ya, dia tidak mau. Ya, kalau begitu, perlakukanlah mereka dengan cara yang sama. Ya. Nah, itu kepada orang tua diminta memperlakukan anaknya dengan cara yang adil. Nah, begitu juga mertua. Ini kewajiban yang sama. Nah, kita tadi yang di majelis ini posisinya sebagai mertua, ini tadi jeritan hati para menantu. Jadi mohon para mertua yang hadir di majelis ini bersikaplah dengan baik, berusaha seadil mungkin. Jika tidak bisa bersikap adil, tahan lisan untuk para mertua ya. Tahan lisan. Karena yang menyakiti itu kadang bukan hanya sikap tapi lisan. Komentar, ya apapun. Masakannya, cara pakai kerudungnya, cara tutur katanya itu semua bisa menyakitkan mereka. Mohon dengan sangat untuk para mertua, jagalah lisan jika belum mampu memberikan sesuatu yang adil. Paling utama, tahan lisan terlebih dahulu. Lalu bagaimana untuk para anak? Untuk para anak dan menantu, sekali lagi, bikin kesepakatan dulu dengan istri atau dengan suami. Ini ibu mertua, ini bapak mertua, patut kita jaga, kita ingatkan. Tapi beliau bersikap begini. Kompak dulu nih. Lalu setelah itu, ngobrollah salah satu yang paling dekat dengan mertua siapa? Menantu ataukah anaknya? Ngobrol dengan beliau, sampaikan tentang hal itu. Nggak apa-apa, sampaikan. Karena itu hal yang baik. Supaya orang tua kita tidak berlarut-larut dalam kesalahannya. Atau kita sendiri juga tidak terulang lagi traumanya. Sampaikan dengan yang baik. Tapi yang menyampaikan adalah anaknya itu yang lebih baik. Lalu bagaimana menyikapi ketika mereka kemudian tetap terus mengucapkan kalimat itu? Pakailah pendapat dari Syekh Utsaimin tadi yang kita bahas. Boleh sekali waktu menjaga jarak dengan mertua dalam rangka eh, supaya tidak muncul mudarat yang lebih besar dalam urusan agama dan yang lainnya. Menahan diri itu tidak masalah, boleh. Tetapi yang pokok tidak memutus silaturahim. Selebihnya, berikan permakluman lebih karena orang tua dan mertua itu memasuki fase lemah kedua. Kenapa itu tadi di awal kita angkat? Karena kita berhadapan dengan orang yang kehilangan banyak hal ketika dia di fase lemah kedua ini. Makanya kadang orang tua itu lebih sulit untuk difahami, lebih susah untuk diajak adil, lebih susah untuk diajak kompromi. Ya memang karena fasenya fase lemah. Jadi berikanlah permakluman. Kemudian doakan dengan doa terbaik. Ya doakan, tetap doakan. Apa maknanya, apa maksudnya kita mendoakan beliau? Tujuannya adalah agar hilang trauma tentang beliau. Loh, kok nyambung ke situ, Pak? Iya, betul. Jadi nanti semakin kita melihat keburukan beliau, doakan beliau. Ya, doakan beliau. Doakan terus, doakan terus. Tujuan mendoakan itu bukan hanya supaya mereka berubah, tetapi supaya kebencian dalam batin kita mereda atau ada pembandingnya. Gitu ya. Jadi nanti secara khusus selesai sholat, doakan untuk mertua atau orang tua kita yang sikapnya belum baik. Doakan saja. Mudah-mudahan Allah ringankan batin kita menyikapi beliau berdua. Kemudian batasan paling penting, jangan muncul sikap yang salah, ucapan yang keliru. Kalau orang tua ngomong yang tidak enak dan kita tidak bisa meluruskannya, diem ya supaya tidak tambah konflik semakin besar. Gitu ya, Allah alam bisawab. Baik. Ini masih banyak pertanyaan di chat, Ustaz. Baik, ini mungkin ada beberapa pertanyaan singkat, Ustaz. Ya. Mohon maaf, Ustadz, saya belum berkeluarga lagi. Nah, ini kemungkinan pernah menikah ini. Kira-kira apa nasihat ya Ustadz dalam bersikap baik pada mertua dan bisa menjadi mantu yang disayang oleh Ustadz? Yang disayang Ustadz, apa nih? Yang disayang mertua mungkin ya, bukan disayang Ustadz. Ya, yang disayang mertua Ustadz, mungkin begitu. Gitu ya. Ya. Maksudnya persiapan untuk menikah. Menikah lagi seperti itu, Ustadz. Bagaimana ketika mau menikah lagi supaya nanti jadi menantu yang disayang oleh mertua, seperti itu. Oh, Oleh insya ya, Allah. Ya, pertama peristiwa traumatik itu harus kita sikapi dengan adil. Adilnya di mana?
tidak setiap orang itu sama dengan masa lalu kita. Ya, di masa lalu kita punya istri, punya suami yang buruk misalnya. Jangan pernah memvonis bahwa semua laki-laki atau semua perempuan akan sama seperti itu. Atau dulu misalnya kita punya mertua yang berperilaku tidak baik. Jangan pernah punya kesimpulan bahwa semua calon mertua kita akan punya sifat-sifat yang sama. Setiap orang itu punya kebaikan dan punya keburukan. Sepermal. Jadi, langkah pertama untuk menuju jenjang kehidupan yang baru ini harus adil melihat masa depan, adil melihat orang. Tidak boleh menyamakan calon mertua, calon pasangan ini kayaknya sama dengan masa lalu. Itu trauma yang membuat kita tidak bisa melangkah. Bagaimana caranya bisa melangkah? Sekali lagi, harus adil melihat setiap orang. Termasuk kita sendiri punya sisi baik dan punya sisi buruk. Itu hal yang normal. Lalu bagaimana supaya kita ini menjadi menantu dan mertua yang disayang? Ya sederhana seperti Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Mereka melakukan kebaikan. Kebaikan itu yang membuat orang tua semua bisa mendekat. Anak bisa mendekat ke orang tua. Itu karena ada kebaikan dalam dirinya. Apa yang harus dilakukan? Pahami sekali lagi mertua itu dalam situasi lemah. Jadi, kalau kita sedang berumah tangga, pikirkanlah untuk bisa menopang kelemahan mereka. Nanti insya Allah akan klop, kelet, nempel dengan mertua. Karena ini fase lemah. Sama seperti anak-anak. Ya, anak-anak itu di fase lemah. Bagaimana agar anak itu nempel dengan kita? Pahami sisi lemahnya, lalu support sisi lemahnya. Gitu ya. Nah, orang tua juga begitu. Mereka berada di sisi lemah, maka supportlah sisi lemahnya itu agar mereka menjadi lebih dekat dengan kita insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Berikutnya, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Seorang akhwat 5 tahun lalu diceraikan suami. Tapi saat di pengadilan disuruh bayar biaya sekitar 30 juta tidak disanggupi. Ini mungkin suami mungkin ya. Akhirnya dianggap gugur dan laki-laki ini ternyata menikah lagi, Ustaz. Akhwat tersebut tidak dinafkahi lahir batin sampai saat ini masih merawat mertua yang stroke. Dan Allahu jika ada Akbar. kesalahan dimarahi oleh suami dan mertua, seperti marah pada pembantu. Akhwat ini semakin sedih ketika tidak bisa merawat seorang ayah kandungnya dan sibuk merawat orang tua yang dianggap lebih membutuhkan. Bagaimana Ustadz kira-kira? Pertama diselesaikan dahulu status pernikahannya. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Baik secara pengadilan maupun secara agama. Kalau tidak bisa diselesaikan secara pengadilan karena biaya yang begitu besar, selesaikan secara agama terlebih dahulu. Karena ini kita perlu masuk ke wilayah fikih pada poin ini. Ya, selesaikan secara agama. Bagaimana menyelesaikannya? Ketika ada perselisihan, hadirkan wali, hadirkan penengah yang adil dari kedua pihak. Lalu setelah itu, doronglah, arahkan untuk sampai pada jatuhnya talak jika memang itu yang harus terjadi. Dan jika memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan sudah dijatuhkan talak dalam musyawarah itu, maka statusnya sudah jatuh talaknya, meskipun belum resmi di pengadilan. Yang penting itu dulu. Karena kalau tidak nanti jadi berlarut-larut kayak begini. Tapi kita husnuzon kepada Allah SWT, insya Allah ini pahalanya luar biasa besar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pahala berlipat ganda untuk umahat yang sekarang bersabar pada poin ini. Tapi saran saya, segera bersikap. Hadirkan wali atau hadirkan penengah yang adil dari kedua pihak. Ya, diselesaikan, dibicarakan. Jangan diem, diselesaikan. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Baik. Berikutnya Ustadz. Izin bertanya bagaimana supaya kedua orang tua di usia senja bisa saling ridho sebagai pasangan satu sama lain. Karena bapak suka curhat keburukan ibu, begitupun sebaliknya Ustadz. Baik, ini nasihat untuk orang tua. Jangan biasakan menceritakan keburukan pasangan kepada anak.
Itu akan membuat anak terbebani untuk menjalani masa hidupnya. Satu, itu akan membuat anak menjadi kehilangan rasa hormat kepada salah satu pihak. Karena cepat atau lambat itu anak akan memihak, melihat tahu ini yang salah sebenarnya siapa. Itu akan menyebab rasa hormat kepada orang tua berkurang. Jadi orang tua ketika berselisih, jangan menceritakan keburukan pasangannya kepada anak. Catat ya teman-teman ya, kita yang sedang memasuki fase usia sepuh, kalau sedang berselisih, jangan ceritakan keburukan pasangan ke anak. Karena itu akan mengurangi bakti dan syukur mereka kepada kita sebagai orang tua. Lalu bagaimana kita sebagai anak? Mbak, tugas kita hanya menyempurnakan bakti kita kepada beliau berdua. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Lakukan kewajiban sebagai anak. Udah itu. Lalu kemudian yang kedua, bimbinglah mereka untuk sampai pada ketaatan kepada Allah. Bukan harmonisnya yang kita tuju terlebih dahulu, tapi taatnya kepada Allah. Karena yang akan mengantarkan kita kepada akhir hidup kita itu adalah ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Barokahnya turun dari situ. Bisa jadi orang itu masih berselisih, tetapi mungkin perselisihan itu mungkin bukan dalam kategori dosa. Itu tidak ada masalah. Yang penting mereka berdua berada dalam ketaatan. Ibu sholat malam, ibu menjalankan sholat 5 waktu, ayah sholat 5 waktu, mereka kemudian tetap menjalankan kewajiban. Walaupun mereka kemudian saling diam saja, tidak apa-apa dulu, udah biarkan. Yang penting kita berbakti pada beliau berdua dan beliau berdua menjalankan kewajiban-kewajiban pokok. Tidak menzalimi, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa-dosa besar. Jaga mereka supaya mereka tetap bisa melakukan itu. Kalau mereka bisa istiqomah dengan kebaikan-kebaikan itu, mudah-mudahan bisa menutup 1-2 kekurangan yang terjadi pada mereka. Kurang harmonis itu 1-2 kekurangan. Yang penting kewajiban-kewajiban pokok mereka bisa menjalankannya. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Jam 9. Ya, jam 9 Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, 3, 4. 4 pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana? Boleh deh, satu dulu. Satu dulu. Satu aja ya. Ada, Insya Allah. Atau dijawab di grup aja Ustaz. Satu aja nggak apa. Nanti sisanya monggo di copy. Oke, saya pilih Ustaz ya. Saya pilih dengan tema yang mungkin mendekati tema malam hari ini. Baik, ini pertanyaan yang paling bawah ini sepertinya sedikit nyambung ke tema kita hari ini. Hmm. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya punya ibu mertua. Kalau bicara sesuka hatinya, tanpa mau tahu perasaan yang dirasakan menantu. Apa menyakiti atau tidak? Apa menyakiti atau tidak? Kadang saya suka sakit hati sekali Ustadz. Saya suka menjaga jarak dengan mertua, karena kalau ngobrol juga kadang dia gak respon, dianggap gak ada saya. Saya harus bersikap bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Serumah berarti ya, beliau ya. Allah alam nih, apakah serumah, apakah dekat, ataukah seperti apa? Baik, kalau ini yang bertanya adalah ibu-ibu, kewajiban pokok bagi para istri itu adalah berbakti pada suami. Itu yang paling pokok. Lalu kemudian jagalah hubungan baik dengan mertua dengan niat berbakti kepada suami. Tetapi di dalam menjalankan kewajiban ini ada kendala kita sebagai istri karena mendapati sikap yang tidak baik dari mertua. Jalan keluarnya sama seperti yang kita bahas tadi. Suami harus hadir untuk menyelesaikan konflik ini. Jangan biarkan istri kita berseteru dengan ibu kandung kita. Dua-duanya itu amanah kita. Ibu itu amanah kita, istri itu juga amanah untuk kita. Jadi ketika kita dapati istri tidak akur dengan orang tua kita, jangan diem, Mas, Pak, ya. Jangan diem. Jelasin ngobrol ke mertua. Ke mertua, ke orang tua kita. Sampaikan apa adanya, jelaskan. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Ini untuk membantu agar istri lebih berbakti pada kita sebagai suami. Nih Pak, dengerin ya. Kalau misalnya nih orang tua kita menyalahkan terus istri kita, lalu kita diem, istri itu akan berat untuk berbakti kepada kita sebagai suami. Kenapa? Ya buktinya dia terluka oleh ibu kita. Berbakti kepada ibu kita itu bagi kita wajib. Tapi bagi istri kita itu kan enggak, karena sebagai mertua. Dia wajibnya ke kita. Tapi terpaksa dia harus memuliakan orang tua kita, ibu kita,
karena ketaatan dan bakti dia kepada kita sebagai suami. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, maka nanti akan salah satu efeknya adalah istri itu menjadi lebih sulit untuk lapang kepada kita sebagai suami. Ya, faktanya begitu. Jadi bantulah istri dengan cara ngobrol dengan orang tua kita. Satu itu ya, ngobrol dengan orang tua kita. Lalu yang kedua, eh, sedapat mungkin ya, sedapat mungkin. Kalau memang memang memungkinkan, kalau memang bisa, tinggal tidak serumah dengan orang tua, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya, seperti dalam kisah tadi, itu lebih aman, itu lebih baik. Karena memang untuk membuat hati ini lapang, itu perlu waktu, perlu kekuatan. Jadi ya, diskusikan dengan suami, kalau bisa tidak serumah terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian, kalau saya ngobrol dengan mertua satu rumah, malah bikin konflik, boleh ngobrolnya dikurangi. Tapi kan tidak mungkin diem-dieman. Konsep konflik itu, ini ya, perhatikan baik-baik. Konsep konflik itu, semua hal yang terkait dengan seteru kita, itu bisa menjadi bahan konflik. Betul ya? Jadi semua yang terjadi pada seteru kita, itu bisa menjadi bahan konflik. Ngobrol itu memicu konflik, diem itu memicu persepsi yang salah. Loh kan, sama ada enaknya toh? Jadi ngobrol itu memicu konflik, ngobrol itu memicu masalah, lalu kemudian diem juga memicu persepsi yang salah. Dan akhirnya menjadi konflik pula. Makanya tadi yang paling aman memang tinggalnya tidak serumah terlebih dahulu, itu paling aman. Nah yang kedua, berarti kalau memang belum memungkinkan, tetap ngobrol tapi pilihlah tema. Latihan, belajar menahan diri. Kalau belum bisa ngobrol seperlunya, tutup mata, tutup telinga, ngobrol, lakukan kewajiban sebagaimana seharusnya. Bersabar. Tapi langkah paling ideal adalah tidak serumah dengan mertua, karena itu kewajiban kita bersama sebagai suami dan istri. Walau misal. Baik. Dua pertanyaan lagi Ustaz ternyata. Bagaimana? Oh, boleh lah. Boleh, 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 boleh. Ya. Dua ya. Terakhir ini Ustaz. Baik. Yang pertama nih kayaknya saya singkat karena agak panjang ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ibu ini punya mertua. Mertua ini suaminya baru meninggal. Jadi bapak mertuanya meninggal baru 3 minggu Ustaz. Kemudian ibu mertuanya ini minta ditemenin sama anaknya. Nah, anak ini termasuk suami ibu ini. Bahkan ketika tidur pun minta ditemenin sama suaminya Ustaz. Ya. Kemudian ditawarkan sama, ya maksudnya sama ibu ini atau sama keluarga ini, sama ibu atau suaminya, ditawarkan ditemani sama anak pertamanya yang usia 4 tahun. Tetapi suaminya tetap diminta tidur di depan pintunya, pintu kamar mungkin saja. Nah, yang jadi persoalan adalah bagi si ibu ini, karena ini baru 3 minggu ya, ibunya meninggal, mertuanya meninggal, ya bapak mertuanya meninggal. Buat si ibu ini ternyata sering terjadi konflik dengan suaminya gara-gara masalah sepele. Mungkin ya tadi itu diantaranya karena suaminya, ya karena mertuanya banyak yang terkait dengan permintaan kepada suami ibu ini. Sepertinya seperti itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Baik, seharusnya yang hadir di majelis ini adalah suaminya. Karena dia berada di tempat di tengah ya. Di satu sisi harus merawat istrinya karena dia punya kewajiban kepada istrinya, nafkah zahir dan batin untuk istrinya. Kemudian yang kedua dia punya kewajiban kepada ibunya, yaitu kewajiban yang harus dijalankan kedua-duanya. Tapi kita tinggalkan dulu tema tentang kewajiban. Sudut pandang yang kita ingin kita pakai, ini ibu habis kehilangan suaminya dan masih 3 pekan ya, baru 3 pekan. Shock, khawatir, sedih itu sedang berkecamuk dalam pikiran beliau. Tentu bagi beliau yang sekarang sedang sendiri karena sang suami wafat, itu tidak mudah untuk bangkit. Ya sudah, bismillah, sabar dulu, ngalah dulu. Ngalah dulu. Kalau ini tidak ada yang ngalah, misalnya, saya sebagai istri kan punya hak. Loh, ibu sebagai ibu punya hak. Kalau masing-masing sudah ngomong tentang hak, itu tidak ada jalan keluar. Situasinya sekarang, faktanya adalah ibu sedang berduka karena suami barusan wafat. Udah sabar dulu saja, nggak usah konflik antara suami dan istri. Sekarang niatnya adalah menjaga batin ibu agar segera pulih. Ini suami dan istri konflik itu malah membebani pikiran orang tua. Ibu mertua ini sekarang dalam situasi tertekan, sedih dan seterusnya.
karena sedang menghadapi duka cita. Dan tidak mudah orang keluar bangkit dari perasaan duka cita tadi. Bantu, ya bantu. Udah lakukan segala cara supaya ibu bangkit dari kesedihannya. Tapi, nah ini tapi bagi suami tadi tidur dengan ibu sekamar misalnya, nah itu juga tidak boleh. Tapi kalau sekedar di depan pintu kamarnya, sabar saja dulu. Kasih kesempatan suami untuk berbakti pada ibunya. Maksudnya jaga ibunya. Ibu itu di kamar, dia nungguin dari luar. Biarkan suami untuk membantu sang ibu pulih. Insya Allah tidak lama. Bismillah, insya Allah tidak lama. Karena kan baru 3 pekan ya. Ayo sabar dulu. Pahami kondisi batin ibu yang dalam kondisi goncang, shock, dan dia tidak punya sandaran selain anak laki-lakinya. Ya, maklum, maklum. Jangan dijadikan sebagai bahan perselisihan. Berikan kesempatan suami untuk memuliakan ibunya, tapi tolong kasih batasan. Misalnya, beliau nemani ibu tidur di kamarnya, beliau duduk di depan pintu misalnya, biarkan sampai istirahat, lalu setelah itu suami datanglah kepada istrinya, karena dia punya kewajiban. Nanti ngomongnya pelan-pelan ke ibu mertua, ya suami ngobrol dengan ibunya waktu pas kondisi fresh, pagi, siang mungkin ngobrol, Bu, saya punya kewajiban untuk istri, untuk anak-anak. Jadi saya bantunya bisa sekian-sekian. Misalnya bantu jam sekian, nemani setelah itu nanti harus kembali pada istrinya. Sampaikan apa adanya. Tapi sekali lagi, pahamilah kedua pihak ini sama-sama membutuhkan. Jangan berebut hak. Nanti konflik dan tidak ada jalan keluarnya. Harus ada yang ngalah. Itu ya. Semoga Allah Masya mudahkan Allah. untuk ngalah. Baik. Terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Mohon izin bertanya bagaimana dalam menjaga jarak, khawatir memutus silaturahmi, apakah ada ukuran tertentu yang menunjukkan sikap memutuskan silaturahmi? Jadi memutus silaturahim itu ya maksudnya tidak ada lagi bentuk kebaikan yang terjadi di antara kedua pihak. Sedangkan menahan diri itu bukan memutus silaturahim. Tidak bertemu dengan niat memang tidak mau bertemu walaupun hanya sekali itu namanya memutus silaturahim. Karena sejak awal memang tidak mau bertemu karena kebencian, saya sudah tidak butuh lagi misalnya, itu namanya memutus silaturahim. Tapi sejak awal kita ini ingin menahan diri tadi dari orang tua itu bukan untuk memutus silaturahim. Tujuannya supaya beliau tidak keluar kalimat negatif, tidak muncul keburukan, dan kita juga tidak muncul keburukan. Ini bukan kategori memutus silaturahim karena berangkat dari niatan supaya kedua pihak tidak jatuh pada keburukan. Hanya menahan diri saja, maka itu kategorinya bukan memutus silaturahim. Yang dimaksud memutus silaturahim itu betul-betul tidak mau ada kaitan lagi setelahnya. Itu baru dimaksud dengan silaturahim. Tidak mau saling tolong menolong, tidak mau dan seterusnya lah. Itu baru yang dimaksud dengan memutus silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan Ustaz. Ada kesimpulan mungkin Ustaz? Tidak ada kesimpulan. Enggak ada kesimpulan. Kepanjangan. Panjangan Ya, saja. insya Allah. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah malam hari ini kita sampai di penghujung acara jam 9 lebih 10 menit kalau di jam saya ya. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi dengan tema-tema yang berbeda. Mudah-mudahan pekan depan mungkin ya atau 2 pekan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa Sesi bertemu terapi. dengan sesi terapi insya Allah. Ya, sesi Terapi online, terapi right? ya terapi online. Silahkan nanti teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian bisa diagendakan waktunya karena nanti sesi terapi tidak ada pengulangan, tidak ada rekaman. Dan itu sengaja kita berikan hal semacam itu biar nanti langsung hadir, langsung berinteraksi. Insya Allah kalau yang acara hari ini, insya Allah nanti ada rekaman dan mungkin besok kita akan share di grup WhatsApp ya, insya Allah. Baik, Ya, insya Allah. eh, untuk mengakhiri sesi kita kali ini kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.